kita akan belajar parting atau memotong bagian-bagian komersil dari karkas ayam. Itu biasanya ada bagian dada, bagian paha, bagian sayap. Nah, bagaimana memotongnya? Ayo kita belajar bersama-sama. Langkah pertama yang kita akan potong adalah bagian paha. Jadi kita mulai dari sini. Kita sudah potong bagian pahanya. Berikutnya kita akan memisahkan paha atas dan paha bawah, atau istilahnya drumstick dan bagian paha. Kita bagi dua dulu, bagian kanan dan kiri. Kemudian kita potong bagian drumsticknya. Ya, ini paha atas, paha bawah. Untuk memudahkan memisahkan bagian paha atas dan paha bawah, kita memotong pada bagian alur putih ini. Jadi kita motong bagian di sini untuk memudahkan proses potongannya. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah terpisah antara paha bawah dan paha atas. Oke, sudah bagian paha. Berikutnya kita ke bagian sayap. Sayap kanan dan kiri, memotongnya pada bagian sendinya, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjual sayap saja bagian sendinya, namun sekarang banyak juga orang yang menjual sayap plus daging bagian dada, ya. Tapi sekarang kita hanya yang bagian sayap saja. Di bagian sendinya. Sayap sudah selesai. Selanjutnya bagian dada. Baik, berikutnya yang akan kita potong adalah pada bagian dada. Bagian dada ini bisa kita potong hanya 2 bagian saja, dan juga bisa kita potong menjadi 4 bagian. Dipotong menjadi 2 bagian, berarti nanti potongan komersinya adalah 8 bagian. Tapi kalau menjadi 4, dada ini kita potong menjadi 4, maka potongan komersinya menjadi 10 bagian. Oke, langkah pertama, di bagian dada ini masih tertempel tulang rusuk. Jadi kita hilangkan dulu tulang rusuknya. Kemudian kita bagi 2 bagian dada. Di sini ada garis, kita potong di sini, memisahkan bagian kanan dan kiri. Ini sudah dibagi 2 dadanya. Kemudian kita potong lagi bagian atas dan bawahnya. Sama dengan yang sebelah kirinya. Seperti ini. Di bagian dada. Kemudian ini bagian paha. Bagian paha juga, ini bagian sayap. Jadi ada 10 bagian, 2 sayap, 4 paha, dan 4 bagian dada. Bicara soal daging sapi, apa kamu tahu variasi potongan-potongan daging sapi sesuai dengan kebutuhan? Yuk kita lihat tipsnya. Potongan dadu. Potongan ini biasanya digunakan untuk membuat menu makanan seperti rendang, asam-asam, sate, sop daging, soto daging, atau sambal goreng. Potongan ini juga dikenal sebagai saikoro untuk bagian tenderloin.
Potongan slice. Potongan daging sapi yang memanjang ini sering digunakan untuk membuat dendeng, yakiniku, sukiyaki, atau menu grill pada resto all you can eat. Selanjutnya, potongan filet. Potongan ini pasti sering kamu jumpai jika memesan menu steak. Irisannya bisa memanjang atau membulat sesuai dengan kebutuhan. Irisan bentuk steak. Irisan ini jarang kita temui untuk menu masakan Indonesia, tapi sering jadi variasi untuk membuat menu masakan tumis-tumisan. Nah, misalnya nih, tumis daging dan jagung manis. Potongan pendek nih. Nah, untuk potongan pendek, jenis potongan ini sering kita jumpai pada bagian iga, buntut, atau kaki sapi. Tujuannya adalah memperpendek serat agar mudah untuk dinikmati. Contoh menunya nih, yang dapat kamu olah adalah sop buntut, sop kaki sapi, atau iga bakar. Potongan selanjutnya adalah cincang kasar. Potongan daging yang dicincang secara kasar banyak dimanfaatkan untuk membuat menu abon atau campuran dalam saus pasta. Potongan yang tak kalah sering kita gunakan adalah potongan cincang halus. Biasanya digunakan untuk membuat bakso, sosis, galantin, atau rolade. Nah, jadi tahu kan mau potong dan olah daging jadi menu apa? Nah, terus praktikan ya tips dari Sajian Sedap karena kreasi resep mantap ya sajian sedap. Yang berbadan tipis seperti ini, seperti mujair, bawal dan sebagainya, itu ketika dia berbadan tipis, ketika ini kan tulang punggung ikan ya, ini potongan melintang begini, nah sampai memutus tulang punggung. Kadang-kadang ini bisa dipakai untuk kita menggoreng ikan ya, biasa menggoreng ikan. Ada yang sisiknya ini kita buang dulu, ada juga yang tidak. Nah, tapi sebaiknya sih tadi kita buang dulu, cuman ini untuk benar. Potongan seperti ini pada ikan tipis, melintang seperti ini dengan memutus pada tulang punggung adalah nama potongan troncon ya. Troncon itu pada ikan yang berbadan tipis, bawal, mujair, kemudian banyak ya ikan-ikan yang tipis lah. Nah, kemudian pada ikan yang berbadan besar, bulat, berbadan bulat seperti ini saya contohkan kembung ya. Kita buang dulu sisiknya, ini nanti akan mengganggu. Ini sebenarnya harusnya insangnya udah dibuang, ternyata masih ada dikit. Nah, kalau kita potong melintang seperti tadi yang mengikut sertakan tulang punggung. Nah, biasanya ini kalau orang bilang potongan mama gitu ya kalau bikin ini potongan melintang seperti ini ketika dia ikan berbadan gemuk dengan menyertakan tulang punggungnya terpangkas itu adalah potongan darne. Nah, kalau pada ikan dengan berbadan tipis seperti ini, nah dengan potongan melintang ini bernama troncon. Ini adalah troncon, yang ini adalah potongan darne. Oke. Ya. Kalau ini ikan yang seperti ini bisa ambil dari belakang, tadi udah saya filet. Ini adalah potongan filet. Kemudian potongan filet ini ketika kita tipiskan, kalau dibantu biasanya dengan pemukul seperti ini, kita bisa pakai. Ini biasanya pemukul dagingnya. Kita bisa pakai ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian badan ikan ini sisiknya sudah kita buang, kita gulung seperti ini. Nah, lalu ini bisa diikat atau dibantu dengan toothpick. Pada potongan seperti ini bisa dia bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, ini kita tusuk dengan tusukan gigi atau kita ikat, maka ini jenis potongannya adalah paupiet. Nah, ini paupiet. Nah, ketika kita mau memotong medalion, nah medalion itu kan potongan seperti mendali, ya seperti mendali itu kan bulat ya. Nah, itu kita harus potong dulu badan ikan yang sudah kita filet, kita potong begini. Nah, kemudian biasanya untuk menghasilkan medalion itu kita bisa dibantu dengan ring dengan ukuran yang seperti ini. Nah, atau kita gulung seperti ini. Kita gulung, nah seperti ini.
tekniknya sama dengan paupiet. Lalu ini kita bisa tusuk dengan tusukan tusuk gigi to speed, atau kita bisa ikat. Maka potongan dengan bentuk medali seperti ini adalah bernama medalion. Kemudian ini adalah potongan genjos. Genjos itu adalah potongan pada ikan sebesar ibu jari. Nih seperti ini, kotak-kotak agak memanjang sedikit. Nah seperti ini kan seperti jempol-jempol kita ya. Nah ini adalah potongan ikan genjos atau potongan sebesar. Baik, yang perlu kita garis bawahi pada teknik fillet adalah fillet itu memisahkan ikan, daging ikan pada tulangnya, dari tulangnya. Nah, jadi yang kita garis bawahi adalah itu. Kalau saya biasanya kita bisa gunakan pisau yang besar ini juga bisa kecil. Kalau saya dulu badan ikan sedikit seperti ini. Nah, kemudian ini kan bagian tulang punggung. Kita juga saya dulu bagian tulang punggung. Nah, di atas tulang, lalu pisau ini bisa kita masukkan, kita keluarkan sedikit seperti ini. Nah, kalau ini kan sudah menjadi seperti ini, kita tinggal tekan badan ikan. Nah, pisaunya langsung mengikuti. Nah, pas di insangnya, kita sudah tinggal potong pada insang. Nah, ini sudah menjadi fillet ikan. Nah, ini adalah fillet ya. Ini adalah fillet ikan. Supreme adalah hidangan pada ikan yang tetap menyertakan ketika dihidangkan itu dalam keadaan utuh seperti badan ikan ini, cuman dia sudah tidak ada durinya. Nah, dari fillet tadi kemudian pas sudah dimasak, ketika platingnya itu masih tetap disertakan kepala dan ekornya. Nah, taruh di tempat besar. Nah, itu adalah supreme. Di sini saya akan menjelaskan beberapa potongan yang sudah saya buat tadi. Nah, ini adalah fillet ya, potongan dengan bentuk fillet yang sudah kita pisahkan daging dari tulang ikannya. Kemudian di sini adalah potongan paupiet. Paupiet itu bisa dari fillet, ketika dia filletnya lebar bisa dibagi dua, kemudian pakai teknik pukul-pukul lalu bisa diisi, bisa tidak. Ini contoh yang saya isi. Nah, bisa diikat atau tidak juga boleh. Nah, ini paupiet. Kemudian ini adalah medalion. Medalion itu potongan seperti mendali. Ini dari fillet juga, fillet yang kita potong, kemudian kita gulung. Nah, ini medalion tuh. Tekniknya adalah menggulung. Nah, seperti ini. Biasanya ada yang menambahkan keju lalu digulung. Itu adalah yang penting pada bentuknya seperti mendali adalah potongan medalion. Kemudian yang ini adalah potongan genjaus. Genjaus itu potongan sebesar ibu jari. Ibu jari kita seperti ini. Nah itu ya, ibu jari beda-beda ya orang ya. Tapi pada genjaus adalah pengertiannya adalah potongan sebesar ibu jari. Berarti dia kotak tapi agak panjang sedikit. Kemudian ini adalah potongan melintang pada ikan yang berbadan tipis seperti mujair, bawal. Itu kita potong melintang seperti ini. Maka ini adalah namanya potongan troncon ya. Kemudian potongan melintang pada ikan yang berbadan gemuk seperti ini dengan memutus tulang punggungnya, itu seperti tongkol, kemudian kembung ya, tenggiri, itu adalah potongan darne. Nah, ini adalah contoh hidangan supreme. Supreme itu potongan ikan fillet seperti ini, ikan fillet ikan yang sudah kita pisahkan dari tulangnya. Lalu pada penyajiannya, ini seolah-olah udah kita masak ya. Pada penyajiannya itu disatukan kembali kepala dan ekornya. Cuman badannya ini dia sudah bebas tulang. Biasanya ini untuk jamuan-jamuan makan, buffet dan sebagainya. Itu adalah, ini namanya adalah hidangan dengan potongan supreme. Supreme itu jadi utuh, seperti ikan utuh tapi sudah tidak ada tulangnya. Fillet, ini potongan fillet. Ini adalah paupiet, ini adalah medalion, yang ini adalah genjos, kemudian yang ini adalah troncon, ini adalah darne, yang ini adalah supreme. Nah,